Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kembali sukacita siang hari ini kami datang kepadamu secara pribadi. Mau selalu bersekutu beribadah kepadamu dalam puji-pujian doa penyembahan kami dalam hadirat-Mu yang kudus. Setiap hari kami mau bertaubat dari semua apa yang kami buat, dari pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kasihi kami selalu, kami tidak sempurna. Karena itu kami butuh Engkau setiap hari Tuhan, untuk selalu bertobat, menerangi hati dan jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu yang akan selalu menjadi kekuatan kami. Karena Engkau adalah firman yang hidup, yang berkuasa atas hidup kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pembacaan Alkitab siang hari ini dengan sukacita. Amin. Pembacaan Alkitab siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 74 ayat 1 hingga 23 dengan parekop nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak, yang berbunyi demikian, nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Bapa kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat, dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalung mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Bapa di negeri. Tanda-tanda kami lihat, tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela, dan musuh menista nama-Mu terus menerus. Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun Engkau ya Elohim adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya kepada makanan penghuni-penghuni padang belantara, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista nama-Mu. Janganlah berikan nyawa merpati-Mu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orang-Mu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh dengan sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan noda-noda. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarkanlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. Bangunlah ya Bapa, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan celah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawan-Mu, deru orang-orang yang bangkit melawan Engkau, yang terus-menerus makin keras. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang
mendengarkan firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Jadilah pelaku-pelaku firman, tetap setia, tetap percaya bahwa segala sesuatu adalah Dia yang membentuk dan menjadikannya, adalah pencipta yang menjadikan kita ada sehingga kita boleh bergerak, bernapas karena nafas darinya. Karena itu syukurlah sehidup selama masih ada kesempatan. Dan setiap hari kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu, atas napas hidup yang Kau berikan bagi kami. Dan kami tidak akan pernah lagi sama. Kami tidak akan pernah lagi mengejar yang tidak kekal, tetapi kami akan selalu mencari perkenan-Mu. Kami mau hidup di dalam terang-Mu selama-lamanya. Walaupun kami tidak sempurna, kami bisa jatuh sedetik dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Karena itu kami akan selalu berdoa bagi pertobatan diri pribadi, baik segala bangsa-bangsa, baik seluruh suku-suku di dunia, semua umat manusia, agar kami layak diberi kesempatan untuk hidup dalam kasih cinta-Mu yang abadi, supaya kami nantinya tidak masuk ke dalam lubang neraka yang paling dalam, yaitu kemana kebinasaan bagi orang-orang tidak percaya dan jahat melakukan kehidupan yang buruk ketika di bumi. Karena itu Tuhan Yesus, meterai-Mu, salib-Mu, bahkan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami, biarlah itu menjadi pegangan kami selama-lamanya. Karena siapa yang dapat berkorban selain Engkau sendiri yang telah menciptakan kami? Siapa yang bisa menyelamatkan kami selain Engkau sendiri, Sang Firman, yang telah menjadikan kami ada dan hidup? Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kiranya berkat-Mu atas bumi dan segala hal yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang-orang tidak bercacat celah, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa walaupun tidak sempurna. Walaupun kami hanya hidup dalam naungan kasih-Mu, kami tidak memiliki apapun yang kami banggakan selain Engkau. Karena Engkau adalah hidup kami, Engkau adalah mati di dalam kami. Mati artinya kami mati di dalam Engkau selama-lamanya, tapi kami akan hidup kekal bersama Engkau. Mati dalam kedagingan, mati dalam keadaan kami sebagai manusia yang kembali menjadi debu dan tanah. Tetapi setiap hari roh dan jiwa kami diperbaharui untuk merasa merdeka, layak diselamatkan, layak diampuni, dikasihi, dimerdekakan. Amin. Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selamanya. Biarlah kasih setia damai sejahtera melingkupi bumi ini dalam segala keadaan yang terjadi saat ini. Kau jamah bangsa Israel, Iran, Palestina, Amerika, Indonesia, Korea, dan semua bangsa-bangsa di dunia, supaya kami layak menerima kasih anugerah kedamaian cinta kasih-Mu, supaya apa yang terjadi di dunia ini tidak ada lagi kejahatan peperangan. Ya, kami tahu memang peperangan segera melanda dunia ini. Tak ada yang tersembunyi lagi, semuanya akan dihancurkan, digoncangkan. Dan itu adalah kedahsyatan yang maha dahsyat ketika akan tiba Maranatha. Tetapi kami sebagai orang-orang percaya, kami tetap berbahagia. Sekalipun kami mati, kami tetap kuat di dalam Kristus Yesus yang adalah hidup kami. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Tetap setia, tetap percaya, dan jadilah pelaku-pelaku firman. Beritakanlah Injil selagi masih hidup, dan tetap setia memberitakan dan ceritakan Kristus kepada dunia ini sebelum segala sesuatunya habis dan lenyap. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. God bless you all.